Jumpa lagi di channel YouTube PKS Matematika. Mari belajar online bersama buku PKS Matematika. Semoga bermanfaat. Siapkan lembar kerja, pulpen atau pensil. Materi yang akan dibahas adalah Matematika SMA Wajib kelas 11 bab 4 subbab 41 tentang transformasi geometri. Dan secara khusus untuk bagian ini kita akan membahas translasi. Bab 4 tentang transformasi geometri. Pokok-pokok bahasan adalah transformasi geometri yang meliputi translasi, refleksi, rotasi, dilatasi. Dan 42 tentang komposisi transformasi. 41 transformasi geometri. Transformasi geometri mengakibatkan perubahan posisi, perubahan besar, atau perubahan bentuk. Jika hasil dari suatu transformasi kongruen dengan bangun yang ditransformasi, maka transformasinya disebut transformasi isometri. Transformasi isometri termasuk yaitu translasi, refleksi, dan rotasi. Translasi atau pergeseran. Translasi atau pergeseran merupakan transformasi isometri yang memindahkan semua titik atau bangun yang ditransformasi sejauh jarak yang sama dan arah yang sama. Suatu translasi yang berawal di titik A dan berakhir di titik aksen dapat diwakili oleh sebuah segmen garis berarah. Perhatikan ilustrasi berikut. Ada bangun ABC akan ditranslasi dengan garis berwarna biru ini ke arah kanan, dan translasinya adalah seperti berikut. Nah, jadi bangun ABC ditranslasi menjadi bangun A aksen, B aksen, C aksen. Suatu translasi atau pergeseran dapat ditinjau terhadap sumbu X dan terhadap sumbu Y. Dan suatu translasi dapat dinyatakan dengan matriks kolom, misalnya T sama dengan. Kalau ditinjau terhadap sumbu X, pergerakannya adalah ke kanan untuk A lebih besar 0 dan ke kiri untuk A lebih kecil 0. Kalau ditinjau terhadap sumbu Y, gerakannya adalah ke atas untuk B lebih besar 0, ke bawah untuk B lebih kecil 0. Kita lihat titik T ditinjau terhadap sumbu X bergerak sejauh A, maka komponennya adalah komponen matriks translasinya adalah A ini, kemudian bergerak lagi sejauh B ke atas dan komponennya adalah B, dan hasilnya nanti adalah T aksen, dan translasinya bisa digambarkan sebagai berikut. Contoh, gambar di bawah ini menunjukkan beberapa translasi, dan translasi tersebut dapat dinyatakan dengan matriks kolom berikut ini. Coba perhatikan, ada translasi dari A ke B, ditinjau dari sumbu X, bergerak ke kanan sejauh 7 satuan, dan bergerak ke atas sejauh 3 satuan. Maka translasinya bisa dinyatakan dengan AB sama dengan 73. Kemudian ada P, dari P ke Q, bergerak secara sumbu X ada sejauh 7 satuan ke sebelah kiri dan 3 satuan ke arah bawah, sehingga translasinya bisa dinyatakan dengan PQ sama dengan min 7 min 3. Kemudian contoh berikut ada MN
bergerak di searah sumbu X, yaitu sejauh 4 satuan ke sebelah kanan dan ke 2 satuan ke sebelah bawah, sehingga matriks kolomnya adalah dapat dinyatakan sebagai Mn sama dengan 4 min 2. Translasi titik. Perhatikan gambar berikut, gambar di samping. Titik A X1, Y1 ditranslasi oleh AB. Hasilnya atau petanya adalah A aksen X1 tambah A, Y1 tambah B. Dapat ditulis dengan titik A X1, Y1 ditranslasi oleh AB menghasilkan A aksen dengan koordinat X1 tambah A, Y1 tambah B. Contoh, tentukan peta dari titik A 4,5 yang ditranslasi oleh 23 dan B-nya min 23. Kita lihat yang A 4,5 ditranslasi oleh 23, hasilnya adalah A aksen 4 tambah 2,5 tambah 3 atau aksen adalah 6,8. Kemudian yang B, titik A 4,5 ditranslasi oleh min 23, hasilnya adalah A aksen 4 kurang 2,5 tambah 3 atau A aksen adalah 2,8. Kita break dulu. Kerjakan latihan uji kompetensi 141 pada buku PKS Matematika Wajib kelas 11 halaman 95. Translasi kurva. Jika kurva Y sama dengan Fx ditranslasi oleh AB, maka petanya adalah Y kurang B sama dengan Fx min A. Contoh, tentukanlah peta dari yang A, garis 2x min 3y tambah 4 sama dengan 0 jika ditranslasi oleh 51. Yang B, parabola Y sama dengan X kuadrat tambah 1 jika ditranslasi oleh 4 minus 2. Kita jawab yang A, garis 2X min 3Y tambah 4 sama dengan 0 ditranslasi oleh 51, maka petanya adalah 2 kali X min 5 kurang 3 kali Y min 1 tambah 4 sama dengan 0. Atau kalau disederhanakan menjadi 2x min 3y kurang 3 sama dengan 0. Nah, kalau kita gambarkan, inilah gambar dari 2x kurang 3y tambah 4 sama dengan 0. Kemudian ditranslasi oleh 51, hasilnya adalah ini. Perhatikan bahwa bentuk garisnya sama, cuman ada perpindahan tempat. Kemudian yang B, parabola Y sama dengan X kuadrat tambah 1 ditranslasi oleh 4 minus 2, maka petanya adalah Y tambah 2 sama dengan X min 4 kuadrat tambah 1. Kalau disederhanakan menjadi Y sama dengan X kuadrat kurang 8X tambah 15. Dan gambarnya adalah seperti ini. Ini adalah sebelum ditranslasi, kemudian ditranslasi oleh 4 minus 2. Hasilnya adalah seperti ini. Kita break lagi. Kerjakan latihan uji kompetensi 241 dari buku PKS Matematika Wajib kelas 11 halaman 97.